Beban Ulta. Artikel ini ditulis oleh tadeusdisior.com. Presiden Indonesia ke-7, Insinyur Haji Joko Widodo, Jokowi, baru saja berulang tahun ke-59 pada Minggu 21 Juni 2020 kemarin. Sekali lagi, saya setuju selamat ulang tahun untuknya, dan semoga dia sekeluarga selalu sehat dan diberkati, terutama dalam kapasitas Presiden Jokowi sebagai pemimpin bangsa ini. Tentunya banyak orang Indonesia yang mendoakan yang baik pada ultah dia kali ini. Rakyat sungguhan loh ya, bukan rakyat yang sering diklaim gerombolan gigi kuning yang itu. Karena memang layak dan layak dia didoakan yang baik-baik. Dan seperti yang diminta selamat, baik untuk saudara atau kerabat. Selain doa yang dipanjatkan, ada juga harapan yang diminta. Harapan agar si ini semakin cantik, si itu semakin pintar, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan harapan rakyat kepada Presiden Jokowi? Tentu beraneka ragam dan rasa. Harapan agar Pak Jokowi selalu sehat, harapan agar dikeluarkan kebijakan yang pro rakyat, dan lain-lain. Mungkin ada yang berharap dia akan berhasil menjanjikan tanpa beban yang pernah dicuapkan. Mengapa saya menyinggung hal ini? Karena dari berbagai komentar pembaca atas artikel yang terkait dengan Presiden Jokowi, paling tidak ada satu atau dua komentar yang menyinggung tentang hal ini. Ya, rata-rata sih menyindir perihal ucapan dia yang pernah disampaikan. Ini setelah ini, Pak D akan melakukan administrasi dengan tanpa beban, karena sudah tidak bisa dipilih lagi. Hal yang sering dibahas dengan ini, beberapanya adalah tentang intoleransi dan mengapa gerombolan seperti FPI masih bisa dengan bebas beraksi, dan model HTI yang seharusnya sudah dibubarkan, tetapi yang masih bisa sering muncul dan muncul ideologi mereka. Juga tentang menteri-menteri yang sudah nyata tidak bisa bekerja, tapi kok masih dibagikan untuk menerima uang rakyat. Demikian juga bagi para tukang nyinyir yang masih bebas ngebacot yang unfaedah. Jika saya menganalisis sedikit ada variasi Ahok atau BTP di dalam perkara ini, begini penjelasannya. Seperti diketahui, BTP merupakan salah satu gambar yang sedikit lebih besar yang membuat sampel baru bagi warga negara plus 62. Tegas, terbuka, kadang-kadang tanpa tedeng aling-aling. Menyemprot orang langsung, mulai dari bawahannya, reporter TV, hingga warga DKI. Belak-belakan dalam berkomentar dan tak jarang membuat telinga yang terdengarnya menjadi panas. Tegas dalam bertindak yang tak langsung dipecat, yang mau akal-akalan langsung di bawah air. Saya percaya banyak yang terkesan akan hal ini, dan mengharapkan hal seperti ini bisa dilakukan oleh Pak Jokowi dalam pemerintah. Jadi BTP yang gubernur DKI pada saat itu menantang dipindahkan tanpa beban, minta Pak Jokowi dalam kapasitasnya sebagai presiden. Pengennya sih menteri nggak jadi seperti Menkominfo, Menak, dan Menteri Perikanan segera dikeluarkan dari kabinet kerja. Bagusnya, pentolan-pentolan FPI segera didiamkan agar tak membuat rusuh terus-menerus. Lembaga-lembaga yang kurang efektif segera dibubarkan. Lalu mereka yang berlaku intoleransi segera diproses hukum. Para koruptor, jika bisa disetujui, menembak terkait mencopot kepala daerah yang gak benar dalam memimpin daerahnya, yang bolak-balik membangkang dan menghabiskan anggaran seperti si Abbas, yang berharap agar Pak Jokowi segera menjadi anggota mafia Alkes dan segera memutuskan agar TPK dapat dilakukan secara nasional. Makanya, ada yang kecewa dan sedikit patah hati saat tahu Pak Jokowi tak kunjung melakukan hal-hal tersebut. Namun, ya Pak Jokowi memang seperti itu. Kalau frontal jadinya kayak BTP dong. Kalau sukanya marah-marah, nanti seperti Bu Risma. Kalau suka teriak-teriak saat pidato dan gebrak-gebrak meja saat rapat, malah mirip sama si Wowo. Jadi ya biarlah Pak Jokowi sesuai pimpinan sendiri. Sudah terbukti bahwa Indonesia melangkah maju dalam pertemuan beliau. Lalu apalagi yang pantas kita tuntut dari beliau? Saya kok malah melihat itu Presiden Jokowi sedikit lebih banyak melakukan janji tanpa bebannya. Tanpa beban memutuskan hal yang tak populer seperti menaikkan kembali iuran BPJS dan tak menurunkan harga BBM saat harga minyak dunia turun. Tak terbeban dengan keputusan negara lain saat memutuskan ekspor nikel. Kadang apa yang diucapkan Presiden Jokowi kita membingkai dengan keinginan kita sendiri. Jadinya mirip seperti berdoa kepada Tuhan masing-masing.
minta berhak kesehatan hingga kaya, sampai ada yang beranggapan kok jadinya suka menyuruh dan menolong Tuhan dengan doa kita? Sama, saat Tuhan belum menjawab doa kita, apakah kita langsung kecewa dan menganggap Tuhan ingkar janji? Lebih suka lagi, akan meminta lebih keras lagi, dan terus berharap, lalu mengapa dapat diterapkan berbeda saat Pak Jokowi dianggap belum bertindak tanpa beban? Demikianlah pura-pura.